Halo semua, kembali lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita sekaligus membahas terkait nilai. Ya, jadi nilai yang saya maksud di sini adalah nilai yang diperoleh siswa dalam mengerjakan suatu tugas atau ulangan. Jadi beberapa hari ini, ya, seminggu ini saya sedang sibuk-sibuknya mengoreksi hasil pekerjaan siswa saya, mengoreksi jawaban PAT siswa saya. Ya, jadi saya melaksanakan PAT secara daring, ya, menggunakan Google Form yang saya upload di Google Classroom. Nah, pada saat saya mengoreksi, saya menemukan ya saya bukannya mau berburuk sangka, cuma ya saya merasa ada kejanggalan aja ini. Karena saya melihat beberapa siswa saya yang kurang, yang biasanya selama setengah tahun ini mereka hanya mendapatkan nilai rendah, di PAT daring ini mereka bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi ada sebagian siswa yang biasanya rendah dapat bagus, tapi ada yang tetap jelek gitu ya. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu, karena yang menjadi bahan refleksi saya, yang membuat saya menjadi berpikir mendalam, itu terkait sebetulnya apa sih guna nilai ini gitu ya. Ya, saya sebagai guru sudah jelas ya, sudah paham, tapi tidak semua orang tahu. Jadi nilai ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Hanya saja untuk saya sendiri, menurut pandangan saya sendiri, masih banyak orang yang mengira bahwa nilai ini adalah suatu ukuran baik buruknya siswa. Gimana nih saya menjelaskannya nih? Jadi misal saya memberi ulangan itu ada 5 soal. Sebagai guru kita bisa merancang 5 soal ini. Ada soal konsep dasar, ada soal yang harus berpikir mendalam, ada soal yang harus berpikir kritis, ada soal cerita dan lain-lain ya. Nah, setiap soal ini mengukur kemampuan siswa. Dalam artian ketika menghadapi satu soal ini, ya anggaplah ini konsep dasar. Konsep dasar ini biasanya bentuknya hafalan gitu. Ketika siswa ini tidak menguasai konsep dasar, maka dalam artian saya memikirkannya, oke lah, siswa ini mungkin punya permasalahan sulit menghafal. Nah, ini yang orang tua atau banyak orang harus tahu juga, bahwa ujian-ujian yang diberikan oleh sekolah itu konsepnya hafalan semua. Itu bagus untuk anak-anak yang memang sekiranya dilahirkan dengan memori ingat yang bagus. Tetapi ini jadi permasalahan untuk anak-anak yang, mohon maaf, dia dilahirkan dengan memori ingat yang ya kadang suka lupa, kadang daya ingatnya itu tidak sebagus anak-anak yang dia hanya sekali membaca langsung ingat gitu ya. Paham ya maksud saya? Tetapi ketika kita ambil langsung saja ya, ini konsep dasar, lalu biasanya ada bentuk soal yang lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Kalau untuk konteks misalnya pendidikan kewarganegaraan, itu mudah ya, misalnya yang dekat dengan keseharian siswa. Misalnya di rumah itu harus membantu orang tua, harus di lingkungan masyarakat, harus bisa berinteraksi, membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka biasanya cenderung bisa menjawab karena yaitu mereka mengalami. Nah, di sini masih ada bentuk-bentuk soal lainnya yang tidak akan saya bahas, tapi saya ingin menekankan ada 2 hal di sini, di mana ada
siswa itu belajar hafalan, ada siswa itu belajar yang sekiranya sesuai dengan kehidupan mereka. Ketika siswa ini dihadapkan dengan soal yang hafalan itu tadi, kita bisa melihat, dan saya yakin betul bahwa anak-anak yang hafalannya bagus pasti akan hafal. Mereka pun kalau dikasih 20 soal jenis hafalan, saya yakin mereka akan bisa menjawab setidaknya 80%. Tetapi ini akan menjadi sangat kesulitan untuk anak-anak yang sulit menghafal. Terlebih untuk beberapa mata pelajaran yang model-model hafalannya kayak suruh ngafalin tanggal, suruh menghafalkan istilah-istilah yang asing sebagai anak, ya. Anak itu mendengar istilah asing itu susah untuk menghafalin. Tidak usah anak, saya pun juga sama. Karena apa? Karena ilmu yang mereka pelajari itu bahasanya memang ya diambil dari bahasa luar gitu ya. Dari situ saya jadi mikir, wah, berarti selama ini ya model-model soal hafalan ini bagi saya, kalau saya mengkritisi, bukan model soal yang baik, karena saya merasa ini adalah bentuk diskriminasi untuk anak-anak yang sekiranya dilahirkan untuk anak-anak yang dilahirkan dengan kemampuan susah menghafal. Memori daya ingatnya itu tidak sebagus yang bisa menghafal itu tadi. Dan dari permasalahan ini tadi saya jadi merembet kemana-mana ini pemikirannya. Saya melihat ketika ada menteri baru ini, saya rasa langkah Menteri Nadiem Makarim ini bagus karena sempat menyinggung terkait pertama ujian nasional, lalu beliau juga menyinggung dalam ujian nasional itu bentuk soalnya bentuk soal hafalan semua, dan tiap tahun model soalnya selalu sama, begitu saja. Maka ini menjadi lahan yang sangat subur untuk lembaga-lembaga bimbingan belajar, ya. Mereka punya punya rasa percaya diri bisa membuat nilai siswanya menjadi lebih baik, ya, secara yang masuk yang daya ingatnya bagus semua. Itu salah satu hal terkait ketika saya seorang guru mengukur siswa dari nilai, sebetulnya agak lucu juga gitu menurut saya. Karena ketika siswa itu memang punya kekurangan karena tidak mampu menghafal, daya ingatnya lemah, bagaimana saya bisa mengukur gitu kan? Nah, dengan pengecualian, saya punya ide untuk terkait penilaian ini. Sebetulnya yang paling pas itulah model yang kedua, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana sebetulnya juga di sini secara tidak langsung saya menyampaikan bahwa belajar itu bukan masalah hafalan saja, bukan masalah mempelajari apa yang ada di buku, apa yang disampaikan oleh guru, tapi belajar itu bisa dari segala hal. Anda bisa cek di KBBI dari arti belajar itu sendiri, ya. Ada 3 definisi kalau tidak salah, ya. Belajar itu untuk menggali ilmu, belajar dari pengalaman, sama belajar terkait keterampilan. Nah, coba dicek deh, ya. Bisa itu dicari di Google. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan banyak siswa saya itu yang punya cara pandang, ya, bukan hanya siswa, tetapi sepertinya juga banyak orang yang punya cara pandang belajar itu ya hanya saat di sekolah dan mempelajari materi yang ada di buku. Di situ saya jadi mikir gitu kan, kalau begini modelnya, lalu bagaimana manusia itu bisa berkembang, ya? Karena mereka hanya membaca, menghafal, tapi mereka tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi bentuk saya mengkritisi terkait
yang bermula dari nilai siswa tadi sebagai alat ukur sampai ke model belajar tiap-tiap orang dan terkait masalah cara pandang mereka gitu. Ya mungkin nanti kedepannya saya akan lebih memperdalam lagi terkait belajar gitu ya, karena sebetulnya siswa itu mereka tidak bisa bukan karena mereka tidak belajar. Ini juga salah satu hal yang jadi refleksi saya. Ketika saya mengoreksi, saya melihat nilai siswa ini selalu jelek ya. Saya tuh terkadang dalam hati ini kok siswa nilainya jelek-jelek terus sih, apakah dia nggak belajar? Tapi dari situ saya merasa sebetulnya saya tuh salah memberi label kepada siswa tersebut kalau tidak pernah belajar. Siapa tahu dia sudah belajar tapi karena salah dalam belajar atau tidak ada yang mendampingi, tidak mampu dan tidak dapat les misalnya, jadi dia belajar mandiri, dia sudah belajar ya 1 jam baca terus tapi saat ulangan ngeblank, tidak ingat apa-apa ya, karena ada cara yang salah dalam anak tersebut saat belajar. Di sini saya punya buku ini punya saudara sepupu saya gitu ya. Saudara sepupu saya sudah baca ini dari zaman kuliah semester awal. Judulnya Quantum Learning. Isi dari buku ini terkait bagaimana kita itu membangun suasana belajar dan mengetahui cara belajar tiap anak gitu ya. Karena belajar itu beda-beda. Itu yang pada akhirnya ini menjadi kekritisan saya juga, bagaimana saya seorang guru itu harus menyampaikan materi ya, saya punya 35 muridnya, menyampaikan materi ke 35 murid saya yang tiap-tiap murid itu punya cara belajarnya berbeda-beda gitu. Itu bagi saya sangat susah ya. Tentunya ini menjadi PR saya juga sebagai guru agar bisa terus lebih meningkatkan kreativitasnya ya, lebih bisa meningkatkan kreativitas saat mengajar. Oke, mungkin itu saja dulu terkait nilai dan belajar. Nanti pada video selanjutnya saya akan coba lebih dalam mengulik terkait pola pikir banyak orang terkait belajar. Oke, itu saja dulu. Thank you.